Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Mazmur 92 ayat 13. Saya ulangi, Mazmur 92 ayat 13 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bagian terakhir dari ayat tadi berkata bahwa orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa alasan pemazmur berkata bahwa orang benar diumpamakan seperti pohon aras di Libanon? Nah, saudaraku, ternyata pohon aras Libanon memiliki peran penting dalam peradaban bangsa Timur Tengah atau kebudayaan orang-orang Timur Tengah kuno. Hampir semua bangunan berharga saat itu seperti istana, kuil, termasuk bangunan bait suci Salomo menggunakan kayu pohon aras sebagai bahan bangunannya. Sejarah mencatat bahwa kayu ini banyak digunakan oleh bangsa Fenisia, sekarang menjadi negara Libanon dan Suriah, sebagai bahan baku pembuatan kapal dagang, kapal perang, rumah, kuil, dan juga istana raja. Tidak hanya itu, saudaraku, getah kayu ini juga dapat berfungsi sebagai bahan pengawet jenazah atau yang lebih kita kenal sebagai proses mumifikasi. Sedangkan bagi orang-orang Sumeria kuno, saat ini menjadi wilayah bagian selatan Irak, hutan pohon aras adalah rumah para dewa mereka. Itu keyakinan mereka. Karena segudang manfaat yang dimilikinya, pantas saja kalau kayu ini jadi komoditas perdagangan yang sangat mahal di zaman raja-raja Israel kuno. Seperti yang tercatat di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-11. Nah, selain memiliki peran penting dalam peradaban bangsa Timur Tengah, ternyata pohon aras Libanon juga adalah pohon yang memiliki kualitas yang luar biasa. Selain kuat, bebas mata tunas, serta mampu menyerap bau ruangan, kayu dari pohon aras Libanon ini rupanya juga memiliki rasa yang pahit sehingga tidak disukai oleh serangga dan dapat melawan kebusukan. Selain itu, saudaraku, pohon yang dijadikan lambang negara Libanon ini juga terkenal akan kekuatan dan daya tahannya terhadap cekaman kondisi lingkungan. Artinya tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Tak main-main, saudara. Pohon yang memiliki kandungan resin dan mampu menghasilkan getah yang harum ini dapat hidup hingga ratusan tahun lamanya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat betapa luar biasanya pohon ini. Hal ini, saudaraku, dapat dimaklumkan mengingat pohon aras Libanon memang terkenal akan perawakannya yang besar dan kuat sekali. Pohon aras Libanon ini, saudaraku, konon tingginya dapat mencapai 40 meter dan diameter batangnya, kelilingnya bisa mencapai 12 meter. Anda bisa bayangkan betapa luar biasa besarnya pohon ini. Selain sebagai kiasan atau bahan bangunan, kayu aras Libanon rupanya juga digunakan dalam ibadah korban persembahan kaum Israel. Bersama hisop, hewan kurban, juga kain kermisi, kayu aras Libanon digunakan dalam upacara penyucian diri. Misalnya, penyucian ketika seseorang telah sembuh dari sakit kusta dan ingin kembali masuk ke dalam kemah Israel dalam Imamat pasal yang ke-14. Nah, saudara-saudara, kita sudah melihat bagaimana hebat dan luar biasanya pohon aras Libanon ini. Tak heran bila pemazmur, saudaraku, menggambarkan bahwa orang yang hidup benar di hadapan Allah, ia seperti pohon aras Libanon ini. Dia akan menjadi pribadi yang kuat, dia akan menjadi pribadi yang tangguh, ia tahan terhadap cuaca apapun, keadaan apapun. Bukan hanya itu, saudara-saudara, dia juga memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah badai kehidupan. Tak heran bila kemudian pemazmur menggambarkan orang yang hidup dalam kebenaran,
ia seperti pohon ini. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya kira tidak kebetulan jika pemazmur menggambarkan orang yang hidup benar seperti pohon aras di Libanon. Nah, bagi kita saat ini saudara-saudara, jika kita rindu hidup kita menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, tahan terhadap segala tantangan, segala situasi dan lain sebagainya, bahkan dapat dipakai menjadi alat-alat yang luar biasa, diberkati secara luar biasa, tidak ada kunci lain selain hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi bagian kita. Mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Mari kita belajar hidup takut akan Tuhan. Dan percayalah, janji firman Tuhan ini akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Saudara boleh menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati, supaya saudara dan saya menjadi berkat. Seperti pohon aras Libanon, hidupnya senantiasa menjadi berkat. Bahkan ditempatkan di tempat-tempat terhormat, seperti di kuil-kuil, di istana-istana raja, dan bahkan di bait suci. Tuhan memberkati Anda semua. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami boleh senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Biarlah kami hidup dalam kebenaran-Mu dan senantiasa mentaati firman-firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak